Kan gue udah bilang itu, gue malah gue peragain kok. Ada VT gue 3 bulan yang lalu, sayang. VT gue ada 3 bulan yang lalu mengenai itu. Ada. Gue udah bilang sama dirimu, ya kan? Pada ngehujat semua. Belain pemereses katanya. Dasar bela-belain pemereses. Nah, sekarang mana tuh kalian? Grup-grupnya sirkus itu, si SS and the Gang. Senyap. Lihat nggak batang hidungnya panda? Hilang kan? Hilang kan? Ingat nggak gue dihujat bilang ini hari mau ada 3 TSK. Habis itu dia berjingkrak-jingkrak ngehujat gue. So tahu itu. Gue tuh tahu. Gue tuh tahu. Cuman nggak bisa ngomong aja secara gamblang. Karena juga nggak ada gunanya. Tapi gue tahu apa yang sedang terjadi pada kalian semua. Tinggal tunggu tanggalnya doang kok. Ya, makanya pada diem kan lu. Ya kan? Pada diem semua kalian. Karena apa ya? Karena sebenarnya ada hal-hal yang Doktif perjuangkan, yang Niki sekarang sedang alami dan juga sedang berjuang juga dia di dalam situ. Melawan satu hal yang besar. Doktif nggak main-main kasusnya sama SS, Uler, sama Suneo. Ya kan? Nggak ada kaitannya sama kasusnya NM dan DRG, nggak ada. Doktif. Berusaha disangkut-sangkutin, tetap kagak nyangkut. Karena memang nggak ada sangkutannya sama sekali. Doktif is doktif. NM, DRG, ya udah itu masalah dia. Gitu loh, Say. Kan si Niki juga bilang kemarin, nggak ada urusannya sama Doktif. Betul banget, emang nggak ada urusannya. Kenal juga baru, tapi sempat 4-5 bulan yang lalu dibuat narasi seolah-olah mereka tuh 3 serangkai kan. Dokter O, Doktif, NM. Itulah otaknya tapi kagak kena. Itulah ngotak gimana caranya nih. Kagak kena. Nggak bisa kena. Nggak masuk itu. Sebenarnya mereka pengennya tuh si Doktif, Say. Pengennya. Karena targetnya. Dan mereka pikir, mereka udah bisa bikin Doktif itu masuk ke dalam jebakan Batman. Kemarin itu kan, sampai si Panda, pakai toanya Panda. Toanya Panda ngomong begini. Ada buktinya loh, katanya gitu kan. Itu yang pakai baju kuning. Gue sampai gini, ya ampun ya Allah. Oh, berarti ini emang ada skenario-nya ya, mau bikin. Dan nggak kena, nggak dapet. Kenapa? Ya nggak ada transaksi apapun kok. Tapi cukup membuat Doktif paham betapa besarnya kekuatan dari komplotan geng sirkus. Gitu. Betapa besarnya kekuatan dari geng sirkus. Cukup buat Doktif memahami, oh iya. Karena gini loh, kita sebelum masuk ke dalam satu kasus, kita masih kayak meraba-raba. Ini siapa ya? Lawan gue nih yang mana ya? Pasti belum tahu pasti nih lawan gue siapa, berapa kekuatannya. Makanya kemarin itu yang ada katanya, oh ya dia mau beres juga, mau ini juga, minta juga 20M. Itu mah lu kena jebakan dari Doktif. Baru di situ tahu betapa kuat duit yang ada. Dan juga peristiwa itu kan bisa menjadi rangkaian kronologis yang membackup kasusnya Niki. Makanya jadi orang jangan jahara, coy. Lu gali lubang, masuk sendiri ke lubang itu. Ya, lu mau jebak Doktif, lu sendiri masuk sendiri. Yang ada itu bakalan menjadi satu kronologis yang bisa membantu, membackup.
kasusnya Niki. Alhamdulillah, iya, iya, gitu loh, Say. Ada kasusnya SS masih ada jalan, makanya mereka diem semua kan, diem kan. Gue pengen lihat masih ada berani bekicau nggak tuh mulutnya. Karena udah makin kesini udah makin sulit, makin sulit. Mereka kesini geng sirkus makin sulit. Pertama, kita konsumen semakin pintar, semakin terbuka matanya. Alhamdulillah. Karena Doktif, karena NM, alhamdulillah ya Allah. Kedua, karena kita udah tahu dan kita udah pintar, kita nggak mau spend apapun. Akhirnya apa? Kerannya juga mulai seret. Tadinya keran dari konsumen itu masuk semua, airnya penuh, mengalir ya tuh cuan ya, Bo. Cuannya mengalir, bikin mereka bisa foya-foya, enak-enak hidupnya, bermewah-mewahan sampai nggak karu-karuan. Sekarang kita udah paham, udah ngerti, gue nggak akan mau mengeluarkan lagi sepeser uang pun untuk beli barang lu. Dulu gue sempet belanja tuh, cushionnya gue beli, ya segala macam itu gue, aduh, ilah, kemakan iklan juga gue ya, kemakan iklan. Sebenarnya iya, gue kemakan iklan. Makanya gue kesel banget tuh sama si SS. Gedek banget gue. Kagak gue pakai cushionnya, Bo. Kagak ada bagus-bagusnya, gilingan. Pas gue lihat, nggak taunya cushionnya harganya cuma berapa ribu. Ya Allah, dijualnya udah sampai hampir 1 juta. Gilingan padi. Iya, gedek banget gue tuh. Kesel banget gue. Ya udah, nggak ada lagi gue mengeluarkan duit sepeser pun buat siapapun dari geng itu. Susuneo yang sekarang lagi bermasalah sama Doktif nih, sosok ngelaporin Doktif. Itu udah berapa banyak itu duitnya, Say, dari kalian semua, dari kita semua. Sementara barangnya itu nggak bener. Kalau dia jualan barang bener nggak masalah. Lah dia jualan gak ada isinya seperti yang dia klaim. Klaimnya ada tomat putih. Dicek sama Doktif nggak ada tomat putihnya. Coba bayangin. Tega banget gitu loh. Kok lu tega sih memperkaya diri lo sendiri, merugikan orang? Enggak dong, Babe. Semuanya satu geng itu. DRG lah, Suneo lah, SS lah, semua, Say. Iya, udah nggak ada project lagi mereka, udah nggak nge-project lagi. Udah hilang itu project itu udah hilang. Bagus lah hilang. Dokter O juga harusnya tahu dengan siapa berbisnis. Jangan cuma karena punya cuan banyak bisa buat modalin, terus kita mau bergandengan sama orang yang nggak jujur. Ngapain? Kita tuh bisnis pengen jangka panjang. Pertama, kedua berkah. Bisnis itu menghasilkan uang yang sehat, yang halal. Gitu loh, Say. Sebanyak-banyaknya duit lu makan juga, makan lu nggak mungkin sampai 100 kali sehari. Lu paling beli makan 2 kali, 3 kali. Mentok-mentok 4 kali sehari. Yang penting itu bisnis itu gimana lu, bisnis amanah yang lu jual itu bener. Buat masyarakat, buat orang lain. Tuh harus ada tuh nilai-nilai kayak begitu sebagai pedagang. Harus ada. Bukan cuma cuan doang, ngapain? Lu tega banget berarti lu gak sayang sama orang lain. Gak mikirin bagaimana produk lo itu bisa membantu orang. Nah, di kasus ini, OMG guys. Nah, Mamski udah cek-cek ke beberapa temen dan sekaligus aku punya namanya Mr. Genius. Kalau kalian tahu, Mr. Genius itu asisten AI-nya aku. Ya, asisten AI-nya aku yang bisa menolong Mamski mencari informasi paling terakurat, terkini, dan dari semua sumber-sumber yang bagus ya, sumber-sumber yang dipercaya ya, bukan sumber hoax. Jadi Mr. Genius menjelaskan ke Mamski juga tentang si Dr. Reza Gladys ini. Wajib hadir enggak? Wajib. Terutama dia sebagai pelapor, saksi pelapor yang mengalami langsung kejadiannya yang sudah dia laporkan kepada polisi.
ya kan? Dia kalau nggak hadir, nggak bisa menceritakan kronologis, nggak bisa menjawab pertanyaan hakim nanti, menjawab juga pertanyaan dari pengacara kuasa hukum Nikita Mirzani, Bang Fahmi. Sampai dia nggak hadir, berarti ada sesuatu, dan itu akan melemahkan posisi dia, karena dia sebagai pelapor, dia dikasih hak, ada haknya dia, dikasih kesempatan untuk mengadu, ya, untuk mengadu, udah ngadu ke polisi, bikin BAP, berita acara perkara. Terus sekarang udah sama polisi dilimpahkan ke kejaksaan, udah oke nih, ya udah, orangnya ditahan, di polisi udah ditahan nih, Niki sama asistennya, sama Mail. Nah terus dari kepolisian, udah dilimpahkan ke kejaksaan, udah oke juga di kejaksaan, oke nih, udah P21 nih. Berarti pindah nih ke rutan di kejaksaan, ya kan? Nah, udah sampai dikasih schedule buat pengadilan, dipanggil nanti sebagai saksi ya harus datang. Nah, itu gue nggak tahu kapan ya guys. Karena jadwalnya itu kan tanggal 1 Juli. Setelah nggak tahu perdata dulu atau pidananya duluan. Setahu aku sih memang dua-duanya jalan. Jadi seru nih. Tanggal 1 Juli itu ada perdata Wan Prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani, dan ada pidana. Kasus sekarang bukan pemerasan ya, catat ya, bukan pemerasan. Pencemaran. Pemerasannya udah nggak ada. Kenapa bisa pemerasan nggak ada coba? Untuk pidananya. Morning juga sayang. Coba kenapa? Dari awal gue udah bilang nggak ada pemerasan itu. Ingat Viti Mamski? Ingat Viti Mamski? Di awal yang waktu masih ada Panda, si Panda masih keluar-keluar, Pandanya SS, itu kan masih keluar-keluar tuh. Ya kan, terus katanya waktu yang baru-baru ditangkap tuh Niki, semua pada, wow, Niki Bull, pemeras, darat kamu bela pemeras, semua keluar tuh. Mujair-mujairnya pada komen-komen di siapapun yang membela Niki, kita dibilang membela pemeras. Kamu bela pemeras, penjahat lu bela gini. Itu udah dipatahkan ya, udah nggak ada pemerasai. Jadi pasal itu hilang. Yang ada pencemaran. Iya Mamski. Yang ada pencemaran. Nah sekarang setelah melihat nih pasal pemerasannya hilang. Karena memang seperti Viti gue sebelumnya, pemerasan itu memerlukan pengancaman tindak kekerasan yang jelas-jelas dilakukan oleh orang yang meminta duit. Ini aja meminta, bukan menerima atau menerima sejumlah uang ya. Nggak pernah yang bukannya meminta dengan seperti orang memeras ya, beda. Karena itu nggak ketemu makanya hilang. Karena itu nggak ketemu hilang itu pasal itu. Ciri-cirinya pasal pemerasan nih coba ya kita tanya ya, biar kalian nggak cuma dengar dari ocehan gue. Mana itu HP gue ya? Oh ini dia. Selamat pagi Mr. Genius. Halo, selamat pagi Mr. Genius. Selamat pagi. Wah, semangat sekali. Ada yang bisa saya bantu pagi ini? Iya, saya mau tanya nih. Bisa tolong jelaskan ke saya, Mr. Genius, bagaimana dengan pasal pemerasan? Dan apakah syarat-syarat bisa menjadi pasal pemerasan? Tentu saja. Pemerasan adalah tindakan meminta sesuatu dengan paksaan atau ancaman. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan.
Intinya, jika seseorang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau uang dengan ancaman kekerasan, itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Mau saya jelaskan lebih detail tentang unsur-unsur pasal ini? Begini, saya pengen tanya nih, karena ada kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, lalu pasal pemerasan untuk Nikita Mirzaninya sudah hilang. Dan saya pernah bilang bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan tersebut. Kenapa kira-kira pasal 368 dari kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys bisa hilang? Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang menarik perhatian. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan bisa hilang dalam kasus ini karena beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi tidak terpenuhinya unsur-unsur pemerasan seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Atau, mungkin ada bukti baru yang meringankan Nikita Mirzani. Atau, bisa juga karena adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Mau saya carikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan kasus ini? Boleh, apa yang kamu tahu tentang perkembangannya kasus ini? Dari beberapa sumber berita, Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Nikita Mirzani mengancam akan memberikan komentar negatif terhadap produk kecantikan Reza Gladys di media sosial jika tidak diberikan sejumlah uang. Uang hasil pemerasan tersebut diduga digunakan untuk membayar cicilan rumah Nikita Mirzani di BSD. Apakah kamu ingin tahu lebih detail mengenai dakwaan yang diberikan kepada Nikita Mirzani? Ya, itu kan yang ada di dalam sosial media. Kita kan nggak tahu siapa yang mengatur sosial media itu. Karena yang saya tahu, ini ada satu postingan, anggota DPR juga sudah bilang bahwa banyak sekali mereka membayar para buzzer-buzzer seperti itu. Benar sekali, media sosial memang bisa menjadi area abu-abu. Tidak semua yang kita lihat di sana bisa langsung dipercaya. Apalagi soal buzzer, itu topik yang cukup ramai dibicarakan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak soal bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan salah di media sosial? Bagaimana? Ini kan susah juga, karena media itu kita nggak pernah tahu di belakangnya siapa, dan menerima sejumlah uang untuk mengangkat berita, mengangkat narasi yang menyudutkan salah satu pihak. Benar sekali. Dunia media sosial memang penuh tantangan. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk lebih kritis. Misalnya, selalu cek sumber berita, bandingkan dengan berita dari media lain. Dan jangan mudah percaya judul yang bombastis. Mau coba saya bantu carikan tips-tips untuk mengecek kebenaran berita di media sosial? Udah cukup, saya mau membahas masalah Nikita Mirzani aja. Jadi sekarang pasal pemerasannya sudah hilang, digantikan dengan pasal yang baru, yaitu pencemaran. Saya tetap merasa Nikita Mirzani tidak bersalah. Memang benar, pasal pemerasan dalam kasus Nikita Mirzani sudah tidak ada. Sekarang, ia didakwa dengan pasal pencemaran nama baik. Tapi, penting untuk diingat bahwa proses hukum masih berjalan dan pengadilan yang akan menentukan bersalah atau tidaknya Nikita Mirzani. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak soal pasal pencemaran nama baik yang didakwakan pada Nikita Mirzani? No, it's okay. Aku udah paham tentang pasal pencemaran nama baik. Terima kasih banyak ya, Mr. Genius. Sama-sama. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi ya, jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan. Oke. Iya, kalau menurut gue bukan pencemaran nama baik, karena yang dilakukan Nikita Mirzani untuk mereview barang itu memang benar. Barangnya memang nggak bagus. Kecuali dia mereview barang yang bagus, barang yang memang ada izin, tidak berbahaya, barangnya aman, tapi direkayasa menjadi barang itu mungkin dirubah atau ya diomongin yang tidak sesuai. Tapi yang Nikita Mirzani sampaikan ke publik itu adalah apa adanya. Jadi wajar menurut gue. Ya kan, kenapa Dian? Ada deh, mau tau aja aplikasi apa. Kan gue Mr. Genius namanya. Ya, jadi wajar dong kalau Niki ngomong gitu. Iya, wajar dong kalau Niki mereview sesuatu yang bikin kita semuanya juga jadi paham. Ini ada kecurangan nih. Jualan produk nggak jelas. Iya kan? Nah itu. Gue baru, ini kan subuh. Gue muslim, bangunlah.
Bangunlah, kok tidur? Lu pikir gue begadang apa? Orang muslim itu pasti bangun, orang Islam pasti bangun subuh. Jam 4 udah subuh, udah zikir, habis itu kita jalanin sholat subuh, baru kita nge-live gitu. Kok tidur? Jangan tidur, rezeki lu dipatok ayam nanti. Mana ada lu tidur jam segini? Bangunlah, sholatlah, ibadah lu. Iya, pelangak-pelongok, betul duitnya. Aduh ngeri. Aku umurnya berapa? Nanya. Pokoknya umurku kelihatannya seperti apa yang kalian pikir aja udah. Ya, Mi, kok lebih muda sih ngiri? Oh, jangan ngiri dong. Virgo pagi-pagi udah cari julid katanya Gigi Boneng. Kocak lu, iyalah. Lucu banget ya. Tentu jam segini belum tidur. Dipikir gue kayak dia kali. Apa namanya, insomnia, nggak bisa tidur, gilingan. Lu hidup sehat, Bo. Tidur malam, bangun pagi, sholat subuh. Lu ngapain aja? Malam melek, sholat subuh kagak, tidur iya. Lu gimana sih? Kebalik hidup lu. Ya, sehat selalu, Mam. Amin. Amin, Allahumma amin. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk kasusnya Niki, gua masih sangat yakin nih, Niki bisa ngebela dirinya nanti di pengadilan. Karena kan dia pasti akan memberikan kronologis juga yang dia alami. Oke deh, pihak dari JPU menerima BAP dari polisi yang udah dilaporkan oleh si Reza Gladys. Kronologisnya kan dari Reza Gladys. Itu pun gue pengen tanya tuh, kenapa BAP bisa diganti sampai 3 kali? Ada apa BAP? BAP kan setahu aku cuma sekali doang. Nggak bisa BAP di gonta-ganti itu nggak boleh. Nggak boleh sekali doang, karena BAP itu runtutan peristiwa. Kalau kita ada masalah nih di kantor Polola, datang BAP, ditanya hari tanggal berapa, itu hari apa dan jam berapa, detil. Ada harinya, kalau nggak inget jamnya harinya. Kira-kira ya udah siang, misalnya nggak inget jam tepatnya, ya udah siang hari, sore hari. Kamu berbicara ini, iya. Sampai kalau misalnya ada kayak kasus yang lebih detil banget gitu ya. Misalnya ada kasus perkelahian gitu, ditanya, oh ya kamu dipukul pakai apa? Tangan kiri, tangan kanan, kayak gitu loh guys. BAP itu memerlukan ini otak yang nyambung dan cerdas dan jujur. Untuk BAP memerlukan kecerdasan, kejujuran. Karena apa? Kalau nggak jujur, BAP itu pasti bakalan berubah pada saat kita ditanya lagi. Pasti ada perubahan. Itu. Kalau rubah pasal, kalau ubah pasal emang bisa. Ternyata di dalam proses persidangan itu ada perubahan pasal bisa terjadi. Bisa terjadi, aku juga kaget. Oh, berarti dilihat lagi, dipelajari, didalami lagi bisa berubah nih. Mr. Genius, kenapa bisa ada perubahan pasal dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Perubahan pasal dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, mungkin ada bukti baru yang muncul selama proses penyidikan. Kedua, bisa jadi ada perbedaan interpretasi hukum antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Ketiga, perubahan pasal juga bisa terjadi karena adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Mau saya bantu carikan informasi lebih detail mengenai perubahan pasal dalam kasus ini? Oh, berarti perubahan pasal dalam kasus itu, kasus apapun itu bisa terjadi ya? Wajar itu? Ya, perubahan pasal dalam sebuah kasus itu hal yang wajar. Dalam proses hukum, fakta-fakta baru bisa muncul dan mempengaruhi dakwaan. Selain itu, interpretasi hukum juga bisa berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Tuh. Oke, Mr. Genius, thank you so much. Dengerin ya guys. Jadi perubahan pasal itu bisa banget. Karena apa? Polola bilang pemerasan 3 bulan dikurung. Buat bilang itu pemeresongan. Ternyata pas diselidikin lagi, didalami lagi, nggak ada pemeresongan. Kita yang orang awam aja lihat udah tahu banget itu nggak ada pemeresongan kok. Kita orang awam aja gue udah bilang, pemerasannya gimana?
Lu yang nyari-nyari si Mail. Nelfon-nelfonin dokter Oki, minta nomornya si Niki, nggak dikasih. Dikasih nomor asistennya. Abis itu nelpon-nelponin asistennya, si sahabatnya Niki, si Mail. Pan lu yang nelpon-nelponin, lu yang nyari-nyari, kenapa jadi lu yang bilang lu yang diperes? Kenapa dirubah? Karena kalau masih tetap bilang itu pemeresongan, terus ada pengadilan ini yang terbuka untuk umum ini, malu dong. Unsur-unsur pemeresongannya kagak ada. Lu ngotot-ngotot bilang pemeresongan, ya malu lah. Kenapa? Karena berarti gagal. Sebagai aparat hukum gagal. Kalau tetap ngotot dengan pemerasan, karena tidak ada sama sekali pemerasannya. Lah lu yang nyari. Lu dibilang ya udah kalau memang mau di review yang bagus-bagus, barangnya juga kan itu kan barang kan katanya kan mau diperbaiki lah, gimana lah nanti dikasih lagi barang yang bagus. Berarti kan mau ada minta jasa dong. Ya udah nih, gue perbaiki jasa deh barang gue, omongin yang bagus ya, yang barang yang udah diperbaiki. Ya udah kalau mau diomongin yang bagus ya 5M. Ya emang iya. Kan kalau namanya kita bertransaksi nih, ada jasa yang diberikan, sekian, 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 kan diomongin. Kalau pemeresongan kagak ada jasa. Kagak ada omongan dicari-cari. Pemeresongan itu lu lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba orang dateng, maksa lu, ngancem lu kalau pengen ngasih gua jam segini lu ya, lu gua samperin ya, kayak gitu. Gua obrak-abrik lu ya kantor lu. Gua datengin ya sekolahannya anak lu, kayak gitu. Itu baru tuh ada tuh unsur-unsur pemeresongan.